Baiklah, jadi pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang apa sih aplikasi manajemen SOP itu. Jadi aplikasi manajemen SOP itu bagaimana kita di sebuah perusahaan atau di kantor, kita memiliki kantor, memiliki perusahaan, memiliki pabrik atau apapun, memiliki organisasi bisnis dan lain sebagainya, yang mana kita akan mengatur SOP terhadap karyawan-karyawan kita supaya mereka berjalan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Dengan mengikuti SOP, maka semua berjalan dengan siklus yang baik, terarah, dan tujuannya itu ke depan itu tepat pada sasaran. Kurang lebih seperti itu daripada aplikasi manajemen SOP ini. Jadi tujuan daripada manajemen SOP ini untuk memonitoring SOP mereka dikerjakan dengan baik atau tidak. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam menunya. Jadi ini saya masuk sebagai super admin atau pimpinan yang nanti akan memonitoring SOP daripada karyawan-karyawan yang saya miliki. Ketika saya login ke dalam, maka hal pertama yang ketika kita masuk itu akan memunculkan dashboardnya. Jadi dashboard ini adalah kayak command center lah, pusat data yang nanti bisa kita lihat dan nanti bisa kita custom berdasarkan keinginan kita ya. Ini hanya sebagai konsep gambaran saja. Di mana ada 10 SOP yang sudah dibuat, yang aktif. Kemudian langkah-langkahnya itu ada apa saja, pelaksanaannya itu sudah berapa banyak yang dilaksanakan dan berapa karyawan atau pengguna aktifnya. Di sini ada statistik, kemudian frekuensi SOP bulanan dan lain sebagainya ya. Ini ada SOP per kategori. Jadi SOP per kategori itu maksudnya ada SOP yang kategori operasional itu dia melakukan apa-apa saja, kategori administrasi melakukan apa-apa saja, kategori keselamatan kerja K3 apa-apa saja, maintenance apa-apa saja, dan lain sebagainya. Dan nanti ada top pegawai atau karyawan yang patuh kepada SOP. Itu nanti akan terlihat, kita bisa buat kayak seperti begini juga, dan lain sebagainya ya. Nah, ini beberapa SOP terbaru juga kita bisa buat list, kita juga bisa buat ringkasan data. Ini ibarat dashboardnya. Sekarang kita akan masuk kepada menu-menunya, ya. Di sini ada menu, saya akan perlihatkan saja dulu. Jadi di sini ada menu admin, jadi admin atau super admin yang tujuannya akan mengontrol daripada sistem. Kemudian ada menu security, artinya ini semua security yang dimiliki oleh perusahaan ya. Juga ada menu cleaning service, semua cleaning service, ada staff toko, ada staff HRD. Ini adalah menu kepegawaian atau karyawan untuk di user ini. Selain itu ada menu master data. Nah, menu master data ini adalah menu yang sangat krusial terhadap data-data yang akan kita buat. Pertama saya akan menjelaskan dulu di bagian menu area ini ya. Jadi menu area ini itu adalah area di mana kita akan menaruh usaha-usaha kita. Kita bisa tambah area, bisa edit, bisa hapus. Jadi ini kayak saya punya pabrik garam di Sulawesi, saya punya kantor pendidikan, saya punya kapal. Nah, ini adalah areanya. Jadi menambah area itu adalah area daripada area bisnis. Jadi misalnya kita menambah area apa yang akan kita taruh ya. Kemudian kalau ruang, nah ini kita masuk ke master data ruang. Jadi ruang ini di area tersebut, misalnya saya di kantor saya, kantor PKBM ISSW, itu ada ruang apa-apa saja. Nanti akan terpengaruh SOP-nya. Jadi SOP-nya itu bisa berjalan di ruang mana dia lakukan dan lain sebagainya. Ini akan berhubungan dengan master data ruang ini. Jadi misalnya kita di kantor kita punya ruang-ruang apa saja yang nanti SOP itu akan berpengaruh terhadap ruang-ruang tadi yang dia laksanakan. Kemudian ada kategori SOP. Nah, kategori SOP ini sebelum masuk kepada SOP, standar operasional prosedurnya, maka ada kategorinya. Jadi ada kategori SOP operasional, ada kategori keselamatan kerja. Jadi kategori ini nanti di setiap kategori ada banyak SOP turunannya begitu. Total ada berapa SOP dan statusnya aktif atau tidak. Kemudian setelah kategori SOP ada SOP-nya. Nah, ini adalah SOP-nya ya. SOP nanti kita akan input juga. Jadi ada SOP apa, misalnya pengajuan cuti atau SOP pembersihan taman. Kemudian SOP ini periodenya bagaimana, harian atau bulanan atau tahunan atau mingguan. Jadi kemudian SOP ini punya versi.
Kemudian ada berapa langkah atau tahapan di SOP ini yang dikerjakan. Itu nanti ada di sini semua. Kita bisa tambah, kita bisa taruh mulai berlakunya kapan, dan juga ini bentuk SOP apa, harian, mingguan, dan lain sebagainya ya. Kategorinya ini kategori termasuk SOP apa. Setelah ada SOP, ada langkah daripada SOP itu, tahapan-tahapannya lah. Nah, jadi di sini nanti setelah kita buat SOP, maka kita perlu mengisi langkah-langkahnya. Misalnya kita pilih SOP ini kan. Nah, kita akan taruh di ruangan mana SOP ini akan tahapan langkah pertama itu di SOP ini itu ada ruangan mana-mana saja. Deskripsi langkahnya, misalnya mematikan lampu dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada langkah SOP, ada tugas SOP. Tugas SOP ini bagaimana kita menugaskan si karyawan, misalnya kita akan tugaskan SOP harian ke karyawan siapa? Ke karyawan siapa ya? Nah, setelah itu nanti kita simpan. Sehingga kalau kita sudah simpan begini, nanti si karyawan itu akan masuk ke dia itu SOP ini yang harus dia pantau dan harus dia kerjakan. Kayak seperti itu. Itu adalah tugas SOP. Sedangkan pelaksanaan SOP, ini apa yang dia laksanakan nanti akan muncul di sini. Nanti akan muncul di sini apa-apa yang dia laksanakan ya. Akan muncul di sini. Nah, setelah mereka laksanakan bla bla bla, nanti akan ada namanya laporan SOP. Jadi laporan SOP ini untuk memonitoring. Jadi kita bisa monitoring dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalnya hari ini itu semua SOP kita bisa filter, kita bisa lihat ada berapa SOP, berapa persen yang terselesaikan. Kenapa dia tidak terselesai? Kita bisa cek siapa pelaksananya, begitu. Ini kalau kita lihat berdasarkan sudut pandang SOP, tapi kita juga bisa lihat monitoring berdasarkan sudut pandang karyawan ya. Kita bisa lihat karyawan ini itu berapa persen yang telah dia laksanakan SOP di hari ini ya, 10% kah atau 100% dan lain sebagainya. Ini kita bisa pantau, kita bisa lihat apa yang dia kerjakan dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa filter by tanggal sebelum dan tanggal sesudah. Kita juga bisa print atau juga bisa ekspor ke Excel. Nanti kita akan bisa lihat berapa persen di antara karyawan yang patuh, kemudian berapa persen yang belum melaksanakan dan lain sebagainya. Intinya ini adalah bagian daripada konsep manajemen SOP, sehingga nanti ke depan kita bisa mengukur ya. Kita bisa ukur mana yang patuh dan juga mana yang tidak patuh. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.